We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Januar. Anda mengatakan Anda seorang yang suka berkelana dan juga committed to inner peace, kedamaian dalam diri. Iya. Committed to inner peace, bagaimana Mas Januar menemukan inner peace Mas? Lewat seni atau lewat apa? Iya Pak. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya, kita diajak sharing seperti ini, bagi pengetahuan ya. Jadi ketika yang saya rasakan itu perasaan, ketika timbul perasaan-perasaan negatif seperti ya marah atau sedih atau takut atau ya yang berlawanan lah. Itu kan kayak kecewa juga, bentuk emosi yang lain. Cara saya mengatasinya itu ya lewat karya seni, melampiaskan emosi tersebut itu secara positif lah ya, agar keseharian kita itu tetap dinamis. Jadi ketika makna inner peace sendiri itu bagaimana kita kembali ke rumah ya Pak ya, ke rumah kita masing-masing, yang juga sudah lama tidak dijenguk, gitu ya. Jadi yang mungkin kata lainnya itu kan suwung ya Pak ya. Kalau dalam istilah bahasa Jawanya kan sangkan karaning dumadi ya Pak ya. Jadi ketika kita sudah mulai banyak bentrok masalah atau apa itu, ya itu tadi saya mengatasinya lewat karya seni, itu pelampiasan emosinya, bukan katarsis ya Pak ya. Kalau seni kan katarsis, pembaruan rohani ya, dan menyebutnya di situ. Sudah menemukan Mas, atau pernah menemukan? Maksudnya gimana Pak? Pernah atau sudah menemukan inner peace itu? Ya yang saya alami sebetulnya itu kan hikmahnya Pak ya. Hikmah dibalik apa yang saya lukis itu kan timbul dibalik sesuatu itu. Jadi mungkin tidak mengulangi lagi atau sedikit lebih peka ya Pak. Kalau terhadap masalah itu langsung diselesaikan. Jadi nggak terlalu melebar kayak gitu. Jadi pembawaannya mungkin keseharian juga bisa tenang, bisa banyak refleksi ya Pak ya. Mas, dalam karya Pemadaman Ego, Mas Januar melukis sebuah bagian mesin dengan kabel yang sangat ruwet, Mas. Betul sekali. Apa yang dimaksud dengan pemadaman ego, Mas? Apa dengan kerumitan berkarya Anda mengalahkan ego? Silakan. Iya, tapi itu sebetulnya gini Pak. Apa yang saya kaji itu ketika
karya seni saya itu em, mempertanyakan lagi kayak masalah sosial Pak ya, lingkungan, terus keseharian. Jadi saya mengikuti mulai revolusi industri 2.0 sampai yang terkini itu kan 4.0 ya Pak. Jadi mungkin masalahnya itu lebih ke sains ya Pak ya, universal mungkin ya, yang saya kaji itu. Jadi dampak-dampak perubahan susunan masyarakat tatanan itu kan sudah mulai ya bisa dibilang banyak kacaunya lah. Jadi dunia digital itu perumpamaan saya itu sebetulnya itu bukanlah sisi tersendiri ya Pak. Dari kehidupan kita sehari-hari yang nyata itu, tetapi ia adalah realitas yang tervisualisasikan secara teknologi ya. Jadi kadang itu kan banyak juga teks-teks atau teks-teks kayak motivasi atau apa itu yang kadang itu eh, membuat orang itu mohon maaf juga kalau langsung ini beropini langsung kayak cara permukaan gitu loh Pak. Jadi kan belum tentu juga yang seperti itu sebetulnya. Ya kita harus mengenal lebih jauh tentang apa sih maksud di balik itu gitu loh Pak. Ini banyak terjadi kayak hoax lah. Jadi masyarakat kita itu kan susah membedakan yang mana yang truth dan mana yang hoax gitu ya Pak ya. Dan kita bisa mengalahkan ego dengan memadamkan ego dengan berkarya atau bagaimana? Saya sendiri ya ini Pak, mungkin dari berbagai pengalaman yang apa yang saya kaji ya Pak ya, dari pengetahuan juga. Jadi secara nggak langsung itu kita terjerumus ya ke situ Pak ya. Jadi kita kayak terbawa arus lah ya. Terbawa arus ke situ. Tapi kan sebetulnya juga nah gini, kalau saya melihat realitas itu kan nggak secara satu sisi Bapak. Saya mesti melihat itu dualitas ya. Ada baik, ada buruk, ada laki-laki dan perempuan, ada keteraturan dan ya kaos ya, kacau gitu Pak ya. Jadi situ letak saya memahami realitas kehidupan sehari-hari itu di situ. Oke, Mas Anwar mengumpulkan sirkuit-sirkuit elektrik board, Mas. Ya, betul. Apa yang Anda perbuat dengan board-board tersebut? Apa yang Anda imajinasikan dengan susunan-susunan board itu, Mas? Silakan. Kalau itu sih sebetulnya cuma bahasa ungkap ya Pak ya, bahasa ungkap untuk karya seni saya. Saya ingin membebaskan seni lukis itu kan tidak untuk yang mungkin terlalu formal lah, kayak melukis gitu kan, kita kan harus juga open mind atau bisa merangsang pembaruan gitu loh Pak. Jadi kalau media yang itu saya rasa cuma ya pembaruan bagaimana kita selalu dinamis ya Pak ya, selalu kerja dinamis, pola pikir kita itu. Jadi ya itu untuk perumpamaan metafor ya Pak, bahasa kiasan Pak, bahasa seniman kan seperti itu. Apa yang Anda susun sebetulnya dan apa yang Anda lihat, Mas? Itu seperti ini tuh rangkaian ya kekacauan dampak teknologi lah bagi manusia ya. Jadi di situ kalau saya masuk ke dalam masalah itu kan
kayak wah benar-benar kacau sekali kehidupan itu, maksudnya nggak bisa membayangkan lagi juga. Tapi kalau tanpa teknologi kita nggak bisa ngobrol begini, Mas. Yang ya itu tadi Pak, saya kan juga kembali lagi ke dualitas juga gitu. Jadi saya selalu melihat positif negatif itu tadi yang selalu berlawanan dan sebetulnya juga nggak perlu diperdebatkan, maksudnya itu kan kealami alami terjadi ya, mungkin juga bisa dari manusianya, lalu ada yang bertentangan gitu pasti ada, saya yakin itu. Dan posisi Anda mengalahkan ego. Kalau itu kembali ke diri kita masing-masing ya Pak. Saya pribadi ya dari situlah mungkin kita bisa menyaring, maksudnya dalam arti mana yang benar dan mana yang masih perlu ditinjau lagi, mana itu kan banyak kan kita itu langsung berasumsi gini gitu Pak. Bisa juga apa ya, sebetulnya banyak sekali Pak, nggak cuma itu saja, tapi yang apa yang saya rasakan itu abstrak ya, kayak hal-hal abstrak itu seperti bisa juga saya positif, bisa juga berhala ya Pak ya. Jadi manusia kan zaman sekarang itu nggak tahu sebenarnya berhala itu yang bagaimana gitu kan. Jadi saya ingin mendorong audien itu untuk menangkap emosi di balik kisah karya saya sebetulnya. Kembali mempertanyakan realitas lah ya kehidupan, jadi bersamaan juga membuat mereka sadar akan titik kritisnya sebetulnya Pak. Oke. Terima kasih Mas Sanwar atas Ya. waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas Ya. sharingnya.